Sebagai pseudo teacher, bagaimana sih membangun hubungan yang erat gitu ya dengan anak autis? Halo teman-teman, di sini perkenalkan namaku Muhammad Athaila Sebul Hikam, dipanggil Hikam. Nah, di sini aku menjadi pseudo teacher atau guru pendamping khusus di salah satu sekolah yang berada di Bandung, yang mana itu insya Allah pada channel ini akan membahas terkait dengan suka dan duka maupun hal-hal yang akan kita pelajari dari awal sampai dengan akhir pada channel ini. Jadi jangan lupa ya untuk di subscribe, like, dan di komen ya untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Sebagai pseudo teacher, ada beberapa hal yang akan dilakukan selama proses awal dalam pendekatan. Apa aja itu ya? Yang pertama, yakni kita bisa melakukan assessment atau mengidentifikasi dari siswa sit-in yang baru pertama kali datang ke sekolah tersebut. Yang dimana itu kita bisa mendapatkan informasinya dari ortopedagog atau terapisnya. Lalu juga bisa dari orang tuanya, pengasuhnya, dan juga orang terdekat dari si siswa tersebut. Yang dimana kita tuh untuk mengetahui tujuannya akan kemampuan dan juga kebutuhan dari anak yang mengalami berkebutuhan khusus tersebut. Nah, memang dalam hal ini itu kita bisa membuat anak ini percaya bahwa kita atau aku sebagai shadow teacher itu bisa memahaminya. Misalnya, jika anak itu sensitif akan terhadap suatu cahaya, maka kita sebagai guru pendamping khusus atau shadow teacher itu bisa peka akan hal tersebut. Nah, yang dimana tadi dapat informasinya tersebut dari seorang ortopedagog atau seorang terapisnya ataupun dari pengasuh dan orang tuanya. Nah, itu kita bisa peka akan hal sensitif tersebut gitu ya. Untuk tidak membawa anak ke tempat yang memang itu yang panas secara langsung, yang itu menyinari dari si siswa tersebut gitu ya. Nah, contoh yang lainnya, jikalau ada seorang siswa yang memang bisa dikatakan ini trauma akan nada suara yang lumayan keras atau lumayan tinggi. Nah, itu bisa diberikan pengertian bahwasanya itu bukan akan menceramahi atau bukan mengomeli dari si siswa tersebut, tapi memang itu hanya menyampaikan penekanan pada hal yang disampaikan tersebut gitu ya. Nah, makanya kita sebagai shadow teacher itu yaitu memberikan kenyamanan sebaik mungkin untuk bisa lebih ada keterikatan antara kita dan juga si siswa tersebut gitu. Nah, lalu yang kedua yakni sadar gitu ya bahwasanya kita sebagai shadow teacher itu dan juga mereka yang berkebutuhan khusus itu memang berbeda. Maksudnya di sini yakni itu kita menyadari bahwasanya cara belajarnya, cara berkomunikasinya, bahkan cara bermainnya antara kita dan juga mereka itu dan anak yang lain itu berbeda tentunya. Jadi ini sebelum hal melakukan dan bertemu ya kita sendiri itu harus menyadari akan hal tersebut gitu loh ya. Jadi bukan kita yang melihat bahwa anak atau siswa ini yang yaitu untuk di something dihina atau something di ya
ceramahi, tapi memang dari kitanya sendiri yang memang menyadari akan hal tersebut gitu ya. Dari cara komunikasinya, dari cara ia belajarnya, bahkan bermainnya pun berbeda gitu ya. Nah, makanya disinilah peran kita sebagai shadow teacher itu mengarahkan si anak berkebutuhan khusus ini agar untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-temannya, mengontrol emosinya dengan baik, mengontrol dirinya ketika lagi berada di kelas, di sekolahnya, dan juga paham gitu ya terhadap pembelajaran dengan metode yang berbeda. Tentunya yang memang itu disesuaikan dengan si guru pendamping khususnya atau shadow teacher dari kitanya sendiri gitu ya. Yang dimana itu kitanya sendiri pun membuat program kepada si siswa tersebut sesuai dengan hasil dari identifikasi dan assessment yang tadi sudah disampaikan di awal kepada si anak tersebut yang didapatkan dari ortopedagognya, orang tuanya, bahkan orang terdekatnya. Lalu yang terakhir, ini yang mesti butuh effort yang memang lebih. Apa itu? Yakni konsisten. Tidak hanya effort yang lebih, tapi juga kesungguhan diri kita, kesungguhan hati kita untuk membuat anak ini yang mengalami autism itu memiliki sifat yang memang bisa dikatakan ini sulit gitu ya untuk menghadapi perubahan akan dirinya. Ya, memang tidak mudah, tapi juga ketika kita memiliki kesungguhan untuk anak ini berubah, insya Allah kok ya dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Tuhan itu akan dipermudah jalannya gitu ya. Jadi jangan langsung putus asa, jangan langsung menyerah, tapi juga memiliki kesungguhan hati yang memang untuk lebih konsisten akan perubahan yang dialami atau yang dilakukan kepada anak autis atau anak yang berkebutuhan khusus ini gitu ya. Yang mana disesuaikan dengan program yang telah tadi kita buat tersebut. Jadi keep spirit and juga stay positif bagi kita sebagai guru pendamping khusus atau shadow teacher. Makasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Jangan lupa untuk menonton video-video aku lainnya yang mana membahas terkait dengan kasus kriminal atau cerita jadi shadow teacher. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.